Halo guys, David di sini dan ini adalah Vivo Y55. HP ini dihargai 2,4 juta dan bakal bersaing dengan HP dari merek lain di kisaran 2 jutaan. Kayak Zenfone 3 Max, Flash Plus 2, Redmi Note 3, LG X Power, Samsung J3, dan mungkin masih banyak lagi. Harga 2 jutaan memang jadi harga yang termasuk ideal buat kebanyakan orang. Karena tentunya mereka mikir buat apa keluarin duit sampai 5 atau 9 juta buat beli HP doang. Buat bersaing di kisaran harga paling populer ini, Vivo sudah nyiapin beberapa aspek buat dijatin senjata khusus kayak Vantage OS yang tampil beda dari kebanyakan Android lain. Bahkan bisa dibilang lebih mirip iOS. Selain itu, ada juga hal-hal lain yang bikin senang, tapi ada juga yang bikin heran. Ayo kita mulai pembahasan HP ini mulai dari desainnya dulu. Dilihat dari depan, Vivo Y55 punya penampilan yang modern dan minimalis. Di bagian ini kita akan menemukan kamera depan 5 megapiksel, earpiece, sensor cahaya dan proximity, serta 3 tombol kapasitif di bagian bawah. Nggak ada LED notifikasi di HP ini. Di sebelah kanan ada tombol volume plus power, sementara di sebelah kiri ada slot kartu nano dan micro SIM yang sudah dukung 4G di salah satu SIM, tapi nggak bisa dua-duanya. Awalnya saya agak kecewa karena ngira nggak ada slot kartu microSD di HP ini, tapi ternyata ada. Dan posisinya ada di bagian atas bersama dengan mikrofon dan lubang headphone. Di bagian bawah juga ada mikrofon lagi yang ditemani lubang micro USB dan speaker yang suaranya cukup nyaring. Di bagian belakang ada kamera 8 megapiksel, LED flash, logo Vivo, dan tulisan Design by Vivo di bawahnya. Karena punya luas layar 5,2 inci dan bentuk keseluruhan yang tipis, Vivo Y55 terasa mantap dalam genggaman tangan. Ditambah lagi, HP ini nggak kerasa licin karena di bagian belakang yang kelihatannya kayak metal ini, sebenarnya cuma terbuat dari plastik doang. Sayangnya, model kaca 2,5D yang dipakai di HP ini cuma bisa dinikmati pakai mata. Kalau di tangan, terasa kayak kaca biasa karena ketutupan oleh bagian bodi yang tingginya hampir sama dengan kaca. Di HP Vivo, kita bakal dapetin pengalaman yang agak beda dari HP Android lain. Karena Vivo ngejalanin skin Android bernama Vantage OS, termasuk di Vivo Y55 yang satu ini. Saking bedanya, saya sampai harus ngulik-ngulik bentar biar kebiasa sama sistemnya yang kata orang mirip dengan iOS. Saya bilang katanya, karena saya nggak pernah pakai iOS. Tapi waktu udah saya ulik-ulik bentar, saya udah kebiasa dan ternyata penggunaannya cukup bikin seneng. Saya juga jadi ngerti kenapa iOS disenangin banyak orang dan katanya lebih intuitif dari Android. Contohnya bagian quick setting dan recent app yang ditaruh di bagian bawah, karena deket sama posisi jempol kita, sehingga aksesnya ya jadi lebih cepat. Kalau mau menutup salah satu aplikasi, tinggal geser aplikasinya ke atas, dan kalau mau tutup semua, tinggal tekan tombol speed up. Sementara di bagian atas dibuat sepenuhnya buat tabel notifikasi yang masuk. Vantage OS juga sudah sediain banyak shortcut yang bisa dimanfaatin kalau Anda niat buat nginget semuanya. Kalau saya sih cuma hafal 3, karena cuma ketiga itu yang selalu saya pakai, yaitu double tap to wake, double tap to sleep, dan tahan tombol volume ke bawah waktu layar mati, buat hidupin fungsi center di LED flashnya. Kita juga bisa nandain nomor tertentu supaya pesan PHP dari operator yang dikirim tiap hari itu bisa langsung ditolak. Bahkan buat nomor dewa kayak Telkomsel sekalipun. Buat saya, hal-hal beginilah yang bikin penggunaan sebuah HP jadi lebih menyenangkan. Tapi, nggak semua bagian Vantage OS kerasa manis, karena ada juga bagian yang harus dikerjain pakai usaha lebih. Contohnya, waktu kita menghapus sebuah aplikasi, sistemnya nggak otomatis ngisi bagian kosong yang ditinggalin aplikasi tadi, sehingga kita harus nambel bagian yang bolong itu secara manual. Saya juga nggak nemuin cara buat nyusun urutan aplikasi berdasarkan abjad atau frekuensi penggunaan, sehingga ya harus diatur satu-satu, dan pastinya itu makan waktu juga. Untuk spesifikasinya, Vivo Y55 menggunakan prosesor Snapdragon 430, GPU Adreno 505, RAM 2GB, memori internal 16GB, kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Baterainya berkapasitas 2650 mAh dan cukup buat nemenin aktivitas saya seharian. Bahkan bisa lebih kalau saya lagi nggak ketagihan main game Gardenscapes yang ngabisin cukup banyak waktu. Screen on time-nya sekitar 5 jam dan waktu ngecasnya butuh waktu hampir 3 jam. Sementara di balik skin Vantage OS yang tadi, Vivo Y55 udah ngejalanin Android Marshmallow. Secara performa, saya suka sama layarnya yang responsif. Sampai kadang-kadang saya iseng scrolling bagian daftar aplikasinya kalau lagi nggak ada kerjaan banget. Dipakai buat sosmed oke, nonton YouTube oke. Kalau dipakai buat main game ringan dan menengah, HP ini lancar banget.
Tapi kalau udah main game yang agak berat kayak Suicide Squad Special Ops, setting grafisnya harus diturunin ke yang paling rendah kalau mau lancar. Kalau menengah sih masih bisa, walaupun nggak terlalu mulus. Dan kalau setting paling tinggi sih udah nggak enak buat dimainin, jadi jangan. Bagian positifnya, Y55 nggak panas walau dipakai buat main game berat lama-lama. Skor Antutunya sendiri sekitar 42.000. Sementara di bagian fitur, Vivo Y55 agak ketinggalan sama HP-HP dengan harga sekelas karena belum punya fitur pemindai sidik jari. Rasanya baru setahun atau 2 tahun yang lalu fitur itu cuma bisa kita temui di HP-HP mahal. Sekarang HP 2 jutaan juga udah kerasa wajar kalau punya. Selain itu, HP ini juga nggak punya LED notifikasi dan NFC. Sisanya udah ada, kayak sensor cahaya ada, kompas ada, sampai gyroscope juga sudah ada. Untuk kualitas kamera kesan saya agak nyampur. Di bagian bagusnya, saya dibuat kagum sama jangkauan dynamic range kamera ini, yang bisa ngebagi daerah terang dan gelap dengan baik. Padahal saya belum pakai mode HDR yang sudah ada di dalamnya. Tapi walaupun keren kalau dilihat secara utuh, gambarnya akan kelihatan pecah karena resolusi kamera belakangnya cuma 8 megapiksel. Dalam kondisi remang, kualitas gambarnya udah agak menurun. Dan dalam kondisi yang cahayanya kurang banget, gambarnya jadi kelihatan yang penting bisa nunjukin objek yang difoto aja. Urusan gambarnya bagus nggak bagus kayaknya nggak dipikirin lagi. Yang penting yang difoto kelihatan. Sementara untuk kamera depan, Vivo Y55 mengandalkan fitur screen flash. Saking diandalkannya nama screen flash sampai ditulis di bagian depan kotak HP ini. Apakah fiturnya berguna dan ngasih perbedaan? Yep, pastinya ngasih. Foto ini saya ambil di ballroom hotel yang suasananya tentu agak remang. Yang ini nggak pakai flash, sementara yang ini pakai flash. Efek dari screen flash ini memang ngasih tone warna kulit biar kelihatan jadi lebih putih. Tapi saya sendiri sih malah lebih seneng hasil yang nggak pakai flash. Menurut Anda sendiri bagus yang mana? Komen di bawah ya. Oh ya, ini foto selfie yang kondisi cahayanya cukup. Kesimpulannya, Vivo Y55 adalah salah satu HP yang dari luar nggak kelihatan punya nilai jual khusus kayak baterai atau speed atau desain yang luar biasa. Tapi karena faktor itu juga, saya agak kesusahan buat cari kelemahan dari HP ini karena sifatnya yang all-rounded, alias punya kekuatan merata. Baterainya memang nggak sampai 4000 mAh, tapi bisa tahan sehari lebih dan itu sudah cukup buat saya. Performanya memang nggak kenceng banget, tapi sudah cukup buat ngejalanin game-game 3D dengan nyaman. Kamera juga nggak luar biasa, tapi hasilnya ya sudah cukup buat dipamerin di Instagram. Satu-satunya yang bikin HP ini beresiko jadi bagus atau jelek adalah Vantage OS-nya, yang nawarin pengalaman berbeda dari Android lain dan punya sisi manis pahit yang juga berbeda. Buat Anda yang nyari HP dengan kekuatan merata atau yang nawarin pengalaman beda, Vivo Y55 bisa jadi pilihan yang bagus. Demikian review Gadgetin untuk Vivo Y55. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe buat ngeliat video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!